Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hartono dari kelas 11C. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu mengenai pil. Yang pertama adalah definisi mengenai pil. Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat, mengandung satu atau lebih bahan obat. Pil dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu berdasarkan bobotnya. Yang pertama adalah bobot pil, yaitu 100 mg sampai 500 mg menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Terus yang selanjutnya adalah 100 mg sampai 300 mg. Yang kedua adalah bobot boli. Lebih dari 500 mg menurut Farmakope Indonesia edisi 3 dan lebih dari 300 mg. Yang ketiga yaitu bobot granula. Bobot granula yaitu kurang dari sama dengan 30 mg. Ya, bisa dilihat di sini adalah contoh dari lozenges pil masa kini. Yang pertama itu contoh sediaan pil pada masa sekarang itu adalah tablet. Nah, contohnya adalah seperti yang di samping, yaitu lozenges atau tablet hisap, mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar yang dapat membuat tablet hancur atau melarut perlahan dalam mulut. Contohnya itu gelatin dan bahan dasar yang beraroma manis, contohnya gula, sorbitol, dan sukrosa. Berdasarkan cara pembuatan lozenges itu dibedakan menjadi 2, yaitu trohisi atau yang dibuat dengan cara gempa dan pastiles yang dibuat dengan cara dituang. Terus berdasarkan efek yang dihasilkan, lozenges dibagi menjadi 2, yaitu efek lokal, yaitu FG Troses, Degirol, terus efek sistemik. Terus komponennya, zat utama dengan jumlah kecil, zat pengisi fungsinya untuk menambah massa atau memperbesar volume pil, contohnya akar manis atau radix, liquiritie, SL sama bolus alba. Terus zat pengikat untuk melekatkan massa pil antara yang satu dengan yang lain, contohnya PGS, PGA, teragakan, sukus atau sari akar manis. Zat pengikat itu adalah bahan yang bersifat lengket bila terkena air. Terus zat pembasah, massa perlu dibasahi untuk dapat dibentuk, contohnya yaitu aqua, gliserol, sirup madu, aqua, sama gliserinata. Terus zat penabur, untuk mencegah sediaan pil yang satu dengan yang lain tidak melekat, yaitu contohnya adalah talkum dan lycopodium. Terus zat penyalut, nah ini ditambahkan untuk tujuan tertentu, yaitu yang pertama untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktifnya, terus mencegah perubahan atau teroksidasinya zat aktif oleh udara, terus supaya pil tidak pecah di lambung karena zat aktif dapat mengiritasi lambung atau zat aktif rusak oleh asam lambung. Contoh zat penyalut yaitu perak, balsam tolu, keratin, sirlak, kolodium, salol, gelatin, dan gula. Terus yang selanjutnya adalah pemilihan bahan tambahan. Yang pertama, jika memungkinkan bobot obat, tambah pengisi tambah pengikat dalam tiap pil adalah 100 mg sampai 150 mg, rata-rata 120 mg. Terus untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan sari akar manis. Terus jika pengikat dipakai sari akar manis, banyaknya akar manis sekurang-kurangnya 2 kali akar manis.
Terus, jika jumlah obat besar, kita tidak bebas dalam pemilihan zat pengisi dan pengikat. Di sini, penggunaan pulvis propopilolis yang paling cocok. Terus, untuk bahan obat oksidator dipakai bolus alba sebagai pengisi. Untuk pil dengan jumlah obat yang kecil digunakan sari akar manis sebagai pengikat dengan jumlah 2 gram untuk 60 pil. Terus penggunaan PGS sebanyak 1-1,5 gram untuk 60 pil. Penggunaan campuran sari akar manis dan gula sama banyak atau pil kina coklat. Terus penggunaan adep selanae dan vaselin khusus untuk yang pertama bahan oksidator, yang kedua bahan obat bereaksi satu sama lain, dan yang ketiga adalah obat yang terurai oleh air. Dan selanjutnya itu cara pembuatan. Yang pertama adalah campur serbuk obat tambah zat pengisi tambah zat pengikat dan gerus homogen. Terus yang kedua adalah tetesi atau masukkan zat pembasah sambil digerus dan ditekan sampai diperoleh massa yang saling mengikat dan plastis. Terus yang ketiga adalah massa pil dibuat bentuk batang dengan cara digulungkan pada papan kayu yang datar lalu dipotong dengan pisau pemotong yang ada pada papan pil. Terus yang keempat adalah pil di atas digelindingkan sambil ditekan pada papan pembulat pil sampai bulat. Terus yang terakhir adalah gunakan zat penabur untuk menghindari melengketnya massa pil atau pil pada alat yang digunakan. Dan selanjutnya adalah penggunaan bahan khusus, yaitu pil yang besarnya normal dibuat dengan 120 mg serbuk tumbuhan. Terus untuk garam normal beratnya itu sama dengan berat serbuk tumbuhan. Lalu untuk garam yang berat seperti Ki atau kalium iodida dihitung sepertiga berat garam. Terus untuk FF reduksi dan FF pulv dan garam Fe lainnya beratnya dihitung 1/5. Untuk penggunaan bolus dan adep selanae, sukar pecah ditambah bisnatrik bolus dan atau Na sulfat eksi 1/3 kali bolus. Terus penggunaan vaselin atau adep selanae 1/6 kali berat zat padat. Selanjutnya adalah pembuatan pil dengan yang pertama ekstrak cair. Bila banyak lebih dari 1 gram, uapkan dan keringkan dengan akar manis. Bila kurang dari 1 gram berfungsi sebagai pembasah. Terus yang kedua ekstrak kental 1,5 gram atau 30 pil kebutuhan sehari akar manis dikurangi. Yang ketiga itu minyak menguap balsam ekstra eteris yang tidak bersifat mengikat, cairan diemulsikan dengan air baru dibuat pil. Terus metode yang dipakai yang pertama metode Blomberg's. Terus yang kedua adalah Oleum xenopodi dan Oleum eucalypti. Terus yang ketiga adalah balsam gliserin 3/4 kali, gunakan gliserin bebas air dan radix kering. Terus metode sukus liquid dan gliserin zat diemulsikan dengan sukus atau gliserin, setelah itu gerus sambil tekan. Yang keempat dengan garam yang higroskopis seperti NaBr dan lain-lain, yaitu ditambah air secukupnya, gerus sampai larut, buat massa pil. Sebagai pembasah jangan pakai air gliserin, harus disalut. Dan yang kelima itu senyawa oksidator KMNO4, KNO3, FeCl3, AgNO3 atau garam-garam Pb, pengisinya menggunakan 100 mg bolus alba dan pengikat adep selanae atau vaselin. Terus yang keenam yaitu yang terakhir, garam-garam fero harus dibalut dengan tolu balsam untuk mencegah oksidasi oleh udara. Yang selanjutnya adalah pil yang dibuat dengan akar manis tanpa penambahan air, antara lain yang pertama adalah isitol atau massa pil jangan terlalu keras tanpa massa radix, kurang lebih dalam bobot yang sama. Terus sari-sari kental dan pix liquida. Dan selanjutnya adalah syarat pil menurut
Farmakope Indonesia edisi 3. Yang pertama, pada penyimpanan bentuknya harus tetap, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Terus yang kedua, pil salut enterik. Disalut secara khusus sehingga tidak hancur dalam lambung, tetapi hancur dalam usus halus. Terus yang ketiga, memenuhi keseragaman bobot Farmakope Indonesia, terus memenuhi waktu hancur Farmakope Indonesia. Dan selanjutnya adalah granula. Granula adalah pil kecil yang bobotnya kurang dari sama dengan 30 mg dan mengandung 1 mg bahan berkhasiat kecuali dinyatakan lain. Terus yang kedua adalah pembuatan granula, yaitu pengikat atau pengisi yang digunakan untuk setiap granul adalah yang pertama 22 mg Saccharum pulvis dan 3 mg PGS. Yang kedua adalah 20 mg laktosum dan 5 mg PGA. Dan yang terakhir adalah 5 mg sukus dan 20 mg radix. Terus pembuatan khusus. Jika diminta dalam resep 5 mg sari kental atau granul dikerjakan sesuai not 3 sukus dikurangi 100 mg atau 60 granul. Terus 10 mg sari kental penambahan sukus itu dihilangkan. 1 gram sari kental untuk 60 granul maka hanya ditambah radix 80 mg jika lembab dipanaskan di atas water bath. Terus granul dengan bahan mengoksid dibuat dengan bolus alba dan vaselin dan diambil 1,1 gram bolus tambah 0,5 gram vaselin atau 60 granul. Terus berikut adalah gambar alat pencetak pil tradisional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.